Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan diskusi pada room Zoom ini. Dan terlupa pula kita kirimkan salam beserta salawat kepada junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 akan melakukan pembahasan mengenai hasil diskusi kami. Adapun teman kelompok saya yaitu Ahmad Abdul Khair dan saya sendiri atas nama Hasmia. Mungkin langsung saja kita masuk pada diskusi kali ini. Kepada saudara Ahmad bisa membacakan soalnya untuk nomor 1. Baik, langsung saja. Soal yang pertama yaitu Aswar, Ali, dan Ahsan sering berbelanja di warung As-Siddiq yang menerapkan sistem ambil sendiri, bayar sendiri, dan ambil uang kembalian sendiri. Suatu hari di warung As-Siddiq, Aswar memakan 4 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi seharga Rp5.000. Ali memakan 2 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi seharga Rp4.000. Sedangkan Ahsan memakan 2 bakwan, 2 pisang, dan 1 tahu isi seharga Rp6.000. Mereka bertiga pun membayar dengan uang Rp10.000. Jika dalam Quran surah Al-An'am ayat 152, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersikap siddiq, maka A. Analisis berapa uang kembalian yang seharusnya diambil oleh Aswar, Ali, dan Ahsan dengan membentuk sistem persamaan linear dari cerita di atas. Baik, pada soal bagian A yang ditanyakan itu berapa uang kembalian yang seharusnya diambil oleh Aswar, Ali, dan Ahsan. Jadi karena Aswar membeli makanan seharga Rp5.000 dan membayar dengan uang Rp10.000, maka kita bisa langsung saja mengurangi Rp10.000 dikurang Rp5.000 sama dengan Rp5.000. Jadi uang kembalian yang diterima oleh Aswar sebesar Rp5.000. Dan untuk Ali, karena Ali membeli seharga Rp4.000, maka kita juga bisa langsung saja mengurangi Rp10.000 dikurang Rp4.000 sama dengan Rp6.000. Jadi uang kembalian yang diterima oleh Ali sebesar Rp6.000. Begitupun dengan Ahsan, dia membeli seharga Rp6.000 dan membayar dengan uang Rp10.000. Langsung saja kita kurangi Rp10.000 dikurang Rp6.000 sama dengan Rp4.000. Jadi Ahsan juga menerima uang kembalian sebesar Rp4.000. Mungkin begitu menurut saya. Mungkin ada tambahan dari saudara Ahmad. Baik, dari jawaban yang disampaikan oleh Hasmia, saya sependapat di mana uang kembalian Aswar itu sama dengan Rp5.000, di mana Aswar memakan 4 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi dengan harga Rp5.000. Kemudian Aswar membayar dengan uang Rp10.000. Jadi Rp10.000 dikurang Rp5.000 sama dengan Rp5.000. Sedangkan Ali memakan 2 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi seharga Rp4.000, sehingga uang kembalian Ali Rp10.000 dikurang Rp4.000 sama dengan Rp6.000. Begitu juga dengan Ahsan yang memakan 2 bakwan, 2 pisang, dan 1 tahu isi seharga Rp6.000. Maka uang kembalian Ahsan Rp10.000 dikurang Rp6.000 sama dengan Rp4.000. Saya kira sekian. Baik, langsung saja kita masuk pada soal bagian B. Pertanyaannya yaitu analisis pula berapa uang yang harus Anda bayar jika memakan 1 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi di warung As-Siddiq. Jadi untuk bisa mengetahui berapa uang yang harus dibayar jika memakan 1 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi, maka kita bisa memisalkan bakwan sebagai X, pisang sebagai Y, dan tahu isi sebagai Z. Jadi
Karena pada soal nomor 1, pada persamaan pertama itu 4 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi. Jadi kita bisa memodelkannya dalam bentuk variabel, yaitu 4x ditambah 1y ditambah 1z sama dengan 5.000. Untuk persamaan kedua, 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4.000. Dan untuk persamaan ketiga, 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 6.000. Untuk mendapatkan nilai z, kita bisa menggunakan metode eliminasi, yaitu mengeliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua, sehingga didapatkan nilai x sama dengan 500. Untuk mendapatkan nilai y, kita juga bisa menggunakan metode eliminasi dengan cara mengeliminasi persamaan kedua dan ketiga, sehingga didapat nilai y sama dengan 2000. Dan untuk mendapatkan nilai z, kita bisa melakukan metode substitusi, yaitu mensubstitusikan nilai x dan y pada persamaan pertama ataupun kedua dan juga ketiga, sehingga didapat nilai z sama dengan 1000. Jadi jika memakan 1 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi, maka kita membayar uang sebesar 3.500 karena harga bakwan per biji itu 500, pisang 2.000, dan tahu isi 1.000. Jadi langsung kita jumlahkan sehingga mendapatkan 3.500. Mungkin apakah Saudara Ahmad sependapat? Baik, saya sependapat dengan jawaban dari Hasnia, di mana kita memisalkan bakwan itu sebagai X, pisang sebagai Y, dan tahu isi sebagai Z, di mana Aswar memakan 4 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi dengan harga 5.000, maka kita dapat memperoleh persamaan 1, yaitu 4X ditambah Y ditambah Z sama dengan 5.000. Selanjutnya, Ali memakan 2 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi seharga Rp4.000, sehingga kita dapat memperoleh persamaan kedua, yaitu 2x ditambah y ditambah z sama dengan 4.000. Selanjutnya, Ahsan memakan 2 bakwan, 2 pisang, dan 1 tahu isi seharga Rp6.000, sehingga kita memperoleh persamaan 3, yaitu 2x ditambah 2y ditambah z sama dengan 6.000. Pada soal ditanyakan berapa uang yang Anda bayar jika memakan 1 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi. Maka untuk mengetahui, kita perlu mencari nilai X, Y, dan Z, di mana untuk mendapatkan nilai X yaitu dengan mengeliminasi persamaan 1 dan 2, sehingga mendapatkan nilai X itu sama dengan 500. Begitu pula dengan nilai Y dengan mengeliminasi persamaan 2 dan 3, sehingga memperoleh Y sama dengan 2000. Selanjutnya, setelah mendapatkan nilai X dan Y, kita mensubstitusikan ke persamaan 1, sehingga kita mendapatkan Z sama dengan 1000. Maka harga yang perlu dibayar jika memakan 1 bakwan, 1 pisang, dan 1 tahu isi adalah X ditambah Y ditambah Z sama dengan 500 ditambah 2000 ditambah 1000 sama dengan 3.500. Sekian. Baik, mungkin itu penjelasan dari Saudara Ahmad. Jadi langsung kita menuju ke soal bagian C. Analisis dan jelaskan jenis penyelesaian persamaan linear pada jawaban nomor 2. Mungkin Saudara Ahmad bisa menjelaskan jenis penyelesaian sistem persamaan apa yang digunakan? Baik, menurut pendapat saya, jenis penyelesaian persamaan linear pada jawaban di atas adalah penyelesaian persamaan linear 3 variabel menggunakan metode campuran atau metode gabungan.
dua metode yang digunakan dengan cara menggabungkan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, sekian dari jawaban saya. Baik, karena jawaban dari Saudara Ahmad saya sependapat dengan jawabannya, jadi langsung saja kita masuk pada soal nomor 2. Mita, Sisi, dan Dewi membantu seorang nenek berjualan jeruk selama 2 hari. Hasil penjualan Mita pada hari pertama sebesar 25.000, pada hari kedua sebesar 30.000. Untuk hasil penjualan Sisi pada hari pertama sebesar 30.000, hari kedua 25.000. Untuk Dewi, hasil penjualan hari pertama 20.000, hari kedua 35.000. Di hari berikutnya, nenek bersedekah di masjid sebesar 20.000 dari hasil penjualan Mita, 15.000 dari hasil penjualan Sisi, dan 25.000 dari hasil penjualan Dewi. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan uang yang nenek sedekahkan berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, maka analisis berapa uang yang akan dimiliki nenek setelah bersedekah menggunakan operasi matriks. Jadi pada soal tersebut, langkah pertama yaitu kita bisa memisalkan matriks A sebagai hasil penjualan hari pertama, matriks B sebagai hasil penjualan hari kedua, dan matriks C sebagai uang yang disedekahkan oleh nenek. Jadi kita dapat matriks A sama dengan 25.000, 30.000, 20.000, matriks B sama dengan 30.000, 25.000, 35.000, matriks C sama dengan 20.000, 15.000, 25.000. Untuk mendapatkan hasil penjualan selama 2 hari, maka kita jumlahkan matriks A dan matriks B. Sehingga didapatkan hasil penjumlahan matriks A dan B itu sama dengan 55.000, 55.000, 55.000. Karena pada soal tersebut nenek bersedekah di masjid, maka hasil penjualan selama 2 hari tersebut dikurangi dengan yang disedekahkan oleh nenek. Sehingga 55.000 dikurang 20.000 sama dengan 35.000, 55.000 dikurang 15.000 sama dengan 40.000, 55.000 dikurang 25.000 sama dengan 30.000. Dan pada soal juga uang yang disedekahkan oleh nenek itu dilipat gandakan sehingga dikali 2. Jadi 20.000 dikali 2 sama dengan 40.000, 15.000 dikali 2 sama dengan 30.000, 25.000 dikali 2 sama dengan 50.000. Untuk menghitung uang yang dimiliki nenek setelah bersedekah, maka kita menghitung jumlah uang penjualan selama 2 hari setelah disedekahkan dan uang yang disedekahkan setelah dilipat gandakan, sehingga didapat 105.000 ditambah 120.000 sama dengan 225.000. Sehingga uang yang dimiliki nenek setelah bersedekah adalah 225.000. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin dari Saudara Ahmad ada yang ingin ditambahkan? Baik, dari jawaban yang disampaikan oleh Hasnia, saya sependapat di mana pertama kita memisalkan matriks A itu dari hasil penjualan hari pertama, matriks B dari hasil penjualan hari kedua, dan matriks C dari sedekah nenek. Di mana pada matriks A kita memperoleh 25.000, 30.000, dan 20.000. Matriks B 30.000, 25.000, dan 35.000. Matriks C 20.000, 15.000, 25.000. Nah, untuk mendapatkan hasil penjualan selama 2 hari, maka kita menjumlahkan matriks A dan B sehingga kita mendapatkan hasil 55.000, 55.000, 55.000. Nah, selanjutnya karena nenek bersedekah di masjid, maka hasil penjualan selama 2 hari dikurangi dengan yang disedekahkan oleh nenek.
sehingga kita mendapatkan hasil 35.000, 40.000, dan 30.000. Maka uang yang dimiliki nenek setelah bersedekah adalah 35.000 ditambah 40.000 ditambah 30.000 sama dengan 105.000. Nah, selanjutnya uang yang disedekahkan oleh nenek dilipat gandakan, sehingga dari hasil yang disedekahkan nenek yaitu 20.000, 15.000, dan 25.000 kita kalikan 2, sehingga menghasilkan 40.000, 30.000, dan 55.000. Uang yang dilipat gandakan dari sedekah nenek adalah 40.000 ditambah 30.000 ditambah 50.000 sama dengan 120.000. Maka uang yang dimiliki nenek setelah bersedekah adalah 105.000 ditambah 120.000 sama dengan 225.000. Sekian. Baik, mungkin itu penjelasan dari Saudara Ahmad. Jadi mungkin sampai di sini diskusi kita pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.